Intinya adalah yang harus digarisbawahi, mereka itu orang baik. Kalau nggak baik nggak mungkin banyak yang nganter. Itu banyak yang nganter, banyak yang doain, banyak yang Oke, Bang Billy kemarin ke tempat pemakaman Vanessa, mungkin punya kenangan sendiri nggak sih dengan almarhum apa gimana? Pastinya punya lah. Dan gue juga kenal sosok almarhumah. Kalau dibilang karakter dan sifatnya periang, rame, seru, dan orangnya baik banget gitu. Waktu itu sempet gue punya acara, bintang tamunya beberapa kali sih, bintang tamunya almarhumah. Terus seru, kocak, rame, dan orangnya apa adanya. Gue masih ingat terakhir DM-an sebelum DM gue sebelum nikah ya. Pokoknya dia bilang, Bang Billy, ayo dong kita nongkrong dong, seru-seruan, dia bilang gitu. Itu yang pertama gue ingat. Yang kedua, dia bilang kayak gini, Bang, dia sempat jadi host kalau nggak salah di salah satu acara gue sama Uya Poya. Bang, ajarin gue ya. Terus gue langsung nyeletuk, gila lo ya, lo yang paling senior, lo artis lama, kenapa lo harus gue ajarin? Tadi juga gue yang minta ajarin sama lo, itu dia. Terus terakhir DM, pemilih harus datang ke pernikahan gue nikah kalau nggak salah tanggal berapa gitu. Dan tiba-tiba dengar kabar ya seperti ya ini sampai ikut menyempatkan datang ngangkat keranda itu gimana, Bro? Ke kuburan kemarin pas iya kontribusi memang apa ya, ya memang keinginan hati dan pengen mengantarkan almarhumah ke peristirahatan terakhirnya ya sama suami tercintanya gitu. Ya kalau gue cuma bisa berdoa yang terbaik, mungkin udah garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini udah menjadi takdirnya gitu. Ya pastinya itu ya, berpikirnya ya kita tinggal tunggu giliran aja. Ini menjadi pelajaran buat kita semua yang masih bisa dibilang yang masih ada napasnya. Ini menjadi cambukan buat kita semua. Jadi intinya adalah jadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Bang Willy, tapi dari kejadian ini lo pribadi sendiri jadi ini nggak sih kalau misalnya nyetir, supir istirahat? Pas kejadian kayak iya bang, gimana bang? Ya, sama kaki nih. Iya. Ayo bro. Pas kejadian itu shock banget. Gue tahu dari grup. Karena ada beberapa teman-teman dari polisi di grup anak-anak dan beritanya cepet banget. Setelah berita seperti itu langsung gue ngabarin asisten cari tahu bla 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 kejadiannya, terus di mana sekarang, posisi di mana gitu. Dan langsung gue interogasi semua supir gue bilang pokoknya gue nggak mau tahu kalau misalkan kalau lagi nyetir, kalau memang keadaannya capek ngantuk, kalau bisa istirahat. Karena kan kasusnya gue nggak tahu nih, masih simpang siur, belum ada keputusan dari polisi. Ini kenapa? Karena faktor, mohon maaf ya, bukan saya tahu antara ngantuk kah atau memang kesalahan, memang kesalahan jalanan kah, ada yang bolong kah atau memang main handphone, kan gue nggak tahu nih. Setahu kalian apa? Katanya udah dia ngaku kalau dia main handphone pas lagi nyetir itu HP. Udah didapat polisi ngaku. Ya, intinya gue bilang sama driver gue kalau misalkan memang capek, kalau bisa istirahat. Karena kan gue waktu itu sempet jalan ke Bali kalau nggak salah deh. Itu perjalanan waktu itu juga sempat ke Padang gue 3 harian, 1 harian gitu. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Dan gue juga pernah emang pernah terjadi. Waktu itu pernah nyetir sama asisten gue. Waktu itu supir gue ada keperluan, gue nyetir di tol. Itu bener-bener ngantuk, sengantuk-ngantuknya. Nggak gue paksain, gue bener-bener tidur di pinggir tol. Itu nggak di rest area karena memang udah sakit banget mata, udah berat banget. Setelah gue istirahat di samping, tiba-tiba tidur 5-10 menit, gue mimpi seolah-olah gue lagi ada di tengah-tengah tol, terus gue ditabrak gitu.
astagfirullahaladzim gitu sih. Intinya kalau misalkan memang ya bang, kalau capek atau ngantuk istirahat, itu aja sih. Sekali lagi yang harus ditekankan, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya mudah-mudahan sekali lagi aku sih doain yang terbaik buat siapapun yang memang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya mudah-mudahan dikasih yang terbaik, diampunkan segala dosa-dosanya, dan yang pasti diterima amal ibadahnya. Bang Billy, yang terakhir itu kan ngelihat perjuangan cinta berdua yang Wah. orang hidup semati. Iya, Itu gimana? Iya, perjuangan gimana, dari Bang pasangan. Gue Didi sempat sendiri. lihat di sosial media pasangan yang sangat romantis, apa adanya, terus memang udah ada tanda-tanda, mungkin kali ya, mohon maaf ya, mungkin kali karena banyak banget beredar video-video dia tuh kayak ngomongin masalah hal-hal seperti itulah. Ya memang udah jalani kali, dan sehidup semati, bener apa kata mereka berdua bilang. Terakhir ketemu kapan sih bang? Ketemu kapan? Terakhir ketemu kapan nih Mol ya? Syuting apa ya? Syuting brownies sama Kira-kira berapa sama bulan yang Ruben lalu tuh? beberapa bulan yang lalu lah ya. Beberapa bulan yang lalu ketemu sama Vanessa. Oh iya, terakhir banget tuh brownies. Gue sebutin maaf ya. Vanessa kan juga dikabarkan semenjak menikah dengan Mas Didi ini banyak kayak mengeluarkan amal lah sama nasihat dia tuh gimana tuh? Hidupnya lebih Iya, baik. hidupnya berubah baik. Dari Memang dia baik. Memang dia baik. Ya bang, hati-hati bang. yang Bang Billy kenal. Kalau mungkin. nggak baik, nggak mungkin orang-orang simpati sama dia. Banyak orang-orang yang sayang sama dia. Dan yang paling penting, gue sih bukan buat satu belah pihak. Pokoknya intinya buat kalian semua, jangan pernah melihat dari keburukan seseorang. Itu tuh kayak udah ngasih 1000 kebaikan, satu kesalahan pasti yang diingat kesalahan. Intinya adalah jangan pernah ngejudge orang, jangan pernah menyalahkan orang, mikir diri sendiri gitu. Lu udah jadi orang yang baik apa belum? Itu inti seperti itu. Intinya adalah yang harus digarisbawahi, mereka itu orang baik. Kalau nggak baik nggak mungkin banyak yang nganter. Itu banyak yang nganter, banyak yang doain, banyak yang bela sungkawa. Dan gue bangga sama mereka, pasangan yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman gue. Terima kasih, Ditunggunya. Thank you. Udah.